Selamat sore, selamat tahun baru. Saya Frans Marpaung kembali menyapa saudara-saudara. Eh, Di video kali ini kita masih membahas seputar asuransi pendidikan, yang mana memang jenis asuransi ini paling banyak dipertanyakan oleh calon-calon nasabah, paling banyak dipertanyakan oleh masyarakat-masyarakat yang dia berniat mengasuransikan si anak untuk pendidikannya kelak, agar bila mana dia tidak mampu lagi bekerja, dia bisa tetap menyekolahkan anaknya. Jadi selama tahun kemarin, tahun 2020 sampai tahun 2021, sering sekali banyak calon-calon nasabah mempertanyakan hal seperti itu. Jadi saya nggak bosan-bosan ingin mengedukasi apa sebenarnya fungsi asuransi. Apa sebenarnya fungsi asuransi, kan gitu kan. Fungsi asuransi itu kan pertama kan financial freedom, kebebasan finansial, kan gitu kan. Konsepnya mengalihkan risiko, menghindari risiko. Sekarang saya ingin mengajukan sedikit pertanyaan, apakah pendidikan itu risiko? Pendidikan itu tidak risiko. Pendidikan itu adalah bentuk tanggung jawab orang tua kepada si anak dalam usahanya menggapai mimpinya itu. Jadi pendidikan bukan risiko. Jadi bertolak belakang dong dengan asuransi. Benar, asuransi kan proteksi. Jadi bila mana memang orang tua berminat untuk mengasuransikan anaknya dengan asuransi pendidikan, yang berisiko sekarang kan si orang tua. Orang tua yang berisiko. Alangkah lebih baiknya orang tuanya kita cover. Contohnya seperti ini. Penghasilan, pengeluaran selama sebulan, si ayah selaku pencari nafkah utama kita bilang ya. Pengeluaran selama sebulannya kita bilang 5 juta per bulan. Di situ udah untuk pendidikan, listrik, air, kebutuhan rumah tangga dan segala macam, kita bilang 5 juta per bulan. Jadi kalau dengan kondisi pengeluaran per bulannya mencapai 5 juta, berarti si ayahnya selaku pencari nafkah utama tadi, dia harus tercover sebesar 1 miliar paling tidaknya untuk sakit kritis ataupun meninggal dunianya. Kenapa? Berkali-kali lagi kita bilang kenapa. Bila mana dana 1 miliar ini keluar, kita depositokan ke bank. Kita mengambil bunga 6% per tahun, berarti 0,5% per bulan. 0,5% per bulan dikali 1 miliar menghasilkan 5 juta per bulan. Nah, 5 juta tadi sudah bisa kan menutupin pengeluaran untuk pendidikan, biaya hidup, listrik, air, dan segala macamnya. Jadi sebenar-benarnya asuransi pendidikan itu ialah mengcover orang tuanya. Selama orang tua masih bisa bekerja, selama itu juga lah si anak masih bisa sekolah. Nah pertanyaan, kalau orang tua udah nggak bisa bekerja, asuransikan orang tuanya. Itu solusinya. Kita masukkan orang tuanya, si ayah kita contohkan selaku pencari nafkah utama. Kita masukkan asuransi. Kalau di produk kita lebih ke Tapro. Tapro itu tabungan dan proteksi. Jadi menabung sekalian terproteksi untuk SK Camat, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua, kan gitu kan. Jadi bila mana dia memang sakit kritis, ada dana tunai yang keluar. Contohnya tadi 1 miliar, ada uang 1 miliar yang keluar. Nah 1 miliar yang keluar, uang yang keluar 1 miliar ini kita sarankan untuk didepositokan ke dalam bank. Terserah sih, mau dibuat kemana juga terserah. Yang pasti kita sarankan didepositokan. Supaya apa? Kita mengambil bunga depositonya tadi itu. Kita mengambil bunga depositonya, 1 miliarnya kemana? 1 miliarnya tetap utuh, kan gitu kan. Jadi setidak-tidaknya pendidikan si anak ini nggak terganggu. Pun sejauh ini saya belum pernah dengar, sejauh saya menjadi financial consultant di Allianz, saya belum pernah dengar gitu bahwasanya anak si Polan bisa kuliah ke luar negeri, ke Singapura, ke Cambridge atau kemana-mana dengan biaya asuransi pendidikan. Saya belum pernah dengar. Tapi kalau dengan klien kita di Allianz, ketepatan juga nasabah di Allianz, dia bisa mengkuliahkan anaknya itu sampai ke luar negeri. Kemarin ke Taiwan, ngambil S2 di Taiwan. Berdasarkan apa? Mereka mendapatkan UP jiwanya kemarin itu sekitar 10 miliar. Udah dana 10 miliarnya ini dipakai untuk pendidikan si anaknya. Itu lebih nyata, kan gitu kan. Jadi kita harus memahami juga gitu loh, apa yang mau kita beli sesuai kebutuhan kita tidak, sesuai manfaat kita tidak. Jadi kalau memang kita niat mengasuransikan anak kita, ya
alangkah lebih baiknya ya kita ambil aja produk kesehatannya gitu loh. Kita juga ada produk kesehatan, Flexi CI, kita juga ada produk Hospital Surgical Care, untuk produk rumah sakitnya, pengganti BPJS. Jadi banyak juga nasabah-nasabah yang bilang udah ada BPJS. Nah, perlu kita sadari BPJS mengeluarkan peraturan terbaru, tidak semua penyakit sekarang bisa di-cover oleh BPJS. Tidak semua penyakit yang bisa di-cover oleh BPJS. Kalau di Allianz, bila mana contoh kita ngambil plan signature kan gitu kan. Plan signature ini kita bisa pakai di seluruh dunia. Semua tagihan sesuai dengan bill. Semua tagihan sesuai dengan bill. Jadi tidak ada lagi kesulitan-kesulitan untuk biaya rumah sakit kan, seperti itu. Makanya saya lebih sering mengcombine. Bila mana memang sudah ada BPJS, ya udah kita combine dengan Tapro tadi, karena Tapro bentuknya santunan, bukan biaya rumah sakit, santunan tunai. Jadi demikianlah video singkat dari saya, mudah-mudahan sedikit memberikan edukasi bagi calon-calon nasabah, sedikit memberikan edukasi bagi insan-insan yang memang berniat memasukkan dirinya menjadi nasabah asuransi. Bila mana saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya juga manusia biasa ya, saya nggak menyinggung suatu perusahaan tertentu, saya nggak singgung, saya cuma memberikan sedikit edukasi, apa yang saya tahu saya bagi, mudah-mudahan juga apa yang saudara-saudara tahu juga bisa bagi ke saya. Jadi terima kasih sekali lagi, selamat tahun baru 2021, salam Allianz, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan 3M, ingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir. Salam Allianz, salam life changer.